Karena dulu saya waktu kuliah disertasi saya soal kopi. Hai guys, kembali lagi ke dapur saya. Di video kali ini saya akan membahas breakfast corner alias mesin kopi, dan juga saya buat sarapan pakai peralatan apa aja. Tapi sebelum saya ngejelasin, jangan lupa like, comment, subscribe supaya saya semakin semangat lagi untuk membuat videonya. Oke? Jadi kita langsung aja, let's get cooking. Inilah breakfast corner saya, dimulai dari blender, mesin kopi, mesin espresso, gelas-gelas penting ini. Saya semenjak punya mesin kopi sendiri, saya jarang banget beli kopi ya. Jadi saya punya gelas-gelas takeaway kayak gini. Pas banyak yang nanya beli di mana? Online ada tempat gelas aja, Google nanti keluar kayak gini. Dan ini adalah breakfast counter saya. Jadi setiap pagi tuh saya pasti selalu di sini. Ada standar kopi, teh, vitamin, protein, dan juga kondimen. Jadi tamu bisa self service sendiri, tinggal ambil, tinggal buat sendiri juga bisa. Sekarang saya mau jelasin sendiri tentang mesin espresso yang saya punya. Karena banyak sekali yang bertanya mesinnya beli di mana, harganya berapa, dan juga gimana cara penggunaannya. Cara penggunaannya jujur susah banget untuk ngejelasinnya dalam satu episode. Karena belajar mengenai espresso itu butuh proses yang panjang gitu ya. Jadi karena dulu saya waktu kuliah disertasi saya soal kopi, tentang espresso, tentang Starbucks melawan Coffee Bean & Tea Leaf di Malaysia. Jadi saya belajar banyak soal kopi dari situ. Jadi sekarang saya akan menjelaskan, ini adalah namanya Breville Oracle Touch. Dia adalah mesin espresso yang semi otomatis. Mungkin kalau teman-teman di kantor punya mesin kopi juga, tinggal pencet langsung keluar. Nah, kalau ini semi otomatis, jadi kalian harus membantu mereka untuk menyelesaikan tugasnya. Kayak di sini butuh nge-grinder sendiri, dan juga masukin ke temper, masukin ke mesin espressonya, ke portafilternya, lalu kita akan pencet sendiri. Dan juga serunya mesin espresso ini, kalian bisa nge-steam susunya sendiri. Jadi kalian yang mau belajar latte art atau yang lain-lain, kalian boleh beli mesin seperti ini. Ini saya belinya waktu saya di Australia. Dan kalau membeli alat-alat kayak gini, pastikan listriknya sama dengan yang listrik kita punya. Breville dari Australia, jadi listriknya sama, jadi tinggal dibeli aja. Kalau kalian mau beli, bisa beli online. Harganya mesin yang ini cukup terjangkau daripada mesin-mesin kopi kekinian yang ada di kafe-kafe. Kalau di kafe-kafe kayak La Marzocco dan lain-lain, itu harganya kalian bisa beli mobil, bahkan ada yang bisa beli rumah juga. Jadi ini menurut saya yang paling terjangkau untuk rumahan, dan juga biasanya bisa meng-cater untuk 50 gelas per hari. Jadi kalau misalkan kalian mau beli ini untuk usaha, jangan, karena ini untuk rumahan. Oke? Lanjut aja. Yang pertama ada tempat biji kopi. Kalian masukinnya kopi yang berbentuknya biji ya. Di sini udah ada touchscreen-nya, kalian tinggal pilih espresso, long black, latte, flat white. Kalian bisa adjust sendiri dengan soya milk dan lain-lain. Jadi suhu temperaturnya bisa di-adjust. Enaknya Breville adalah itu, jadi otomatis banget buat kamu yang beginner bisa, untuk yang kamu udah punya cafe juga bisa. Kita tinggal pilih aja. Saya mau buat latte di sini. Kita giling dulu bijinya. Sudah ke grind, sudah halus. Kalau mau lihat hasilnya seperti ini. Serunya mesin ini adalah kalian bisa pakai biji kopi Indonesia apapun. Indonesia tuh melimpah banget sama kopinya. Jadi kadang-kadang saya beli dari UMKM, dari petani-petani lokal. Saya langsung aja coba di sini. Mereka bisa roastingin, kalian juga bisa roasting sendiri. Lalu tinggal diklik aja, kalian mau buat latte, espresso, ataupun sesuai fungsinya. Mesin ini punya double boiler, jadi bisa nge-steam langsung atau enggak membuat espresso langsung, dua-duanya berjalan bersamaan. Kita buat latte ya. Gelasnya kita masukin, dan ini susunya tinggal kita steam aja. Mereka ada termometer khusus, jadinya kalian bisa adjust temperaturnya. Sudah di steam, kalian bisa buat latte art sendiri, cuman saya lagi nggak niat buat latte art, jadi saya langsung tuang kayak gini aja. Dan jadi kopi seperti di kafe-kafe. Dengan foam dan juga microfoam di atasnya.
Soya milk. Saya suka banget buat soya latte. Oke, jadi itu adalah mesin espresso yang semi otomatis. Favorit banget saya punya espresso machine yang kayak gini. Dan juga kalau semi otomatis itu gampang banget dibersihinnya. Zaman dulu saya kerja di restoran, saya selalu kebagian untuk ngebersihin espresso machine. Dan itu ribet banget, karena kan ada tekanan, pompanya butuh di pressurize sebutannya, atau enggak di scaling setiap minggu. Nah, untuk mesin kayak gini, karena dia punya chip atau enggak smart system, jadi kayak udah tinggal ikutin aja, disuruh bersihin ya suruh bersihin, pencet ini pencet itu, sangat beginner friendly. Juga sebelumnya saya nggak pakai mesin ini sebenarnya, saya pakai mesin yang di atas ini adalah dari Krups. Dan di ruangan saya yang lain, saya juga menggunakan mesin kopi yang pakai kapsul kayak Nespresso dan juga Dolce Gusto. Jadi kalau bedanya, kalau mesin kopi kapsul, Dolce Gusto atau Espresso, kalian harus beli kapsulnya sendiri. Biasanya beli di supermarket atau enggak kalau Nespresso ada di Plaza Indonesia. Jadi bedanya kalau yang ini kalian boleh pakai biji apapun, benar-benar whole bean yang sudah di roast, tinggal dimasukin, bisa jadi espresso. Kalau yang kapsul kalian biasanya ada rasa-rasa juga, ada green tea, ada yang udah campuran susu, cuman kalian tidak bisa membuat latte art, jadi nggak bisa disamakan. Kualitasnya yang satu ini seperti membuat cafe di rumah, yang satu lagi yang kapsul biasanya dia otomatis, jadi sudah tercampur seperti itu. Mempunyai mesin espresso sendiri di rumah, kalian butuh perawatan ekstra, jadi pastikan kalian memang punya niat untuk ngebersihin setiap hari, setiap habis pakai, atau nggak setiap minggu di descaling. Dan juga banyak banget mesin espresso sekarang di Indonesia yang bisa kalian beli. Ada contohnya di Oten, nah kalian bisa ke sana dan mereka punya servisnya. Jadi bisa bantuin untuk kalian ngajarin ngebersihin atau nggak cara makainya. Untuk Breville, karena tidak ada di Indonesia, jadi saya harus benar-benar ekstra hati-hati untuk tidak merusak mesin ini. Karena kalau ini rusak, susah banget ngebenernya untuk dibawa lagi ke Australia ataupun cari orang yang bisa ngebenerin mesin ini gitu. Jadi pastikan kalian pilih barang yang layanan purna jual atau after sales-nya itu bagus. Jadi untuk listriknya perlu diingat juga, kalau kalian membeli alat-alat dari luar negeri, ada dua negara yang paling penting untuk diingat, Amerika dan juga Jepang. Listrik kita itu 220 volt. Listrik Amerika dan Jepang biasanya 120 volt. Jadi jangan sampai kalian udah beli online, bayar shipping, bayar custom, udah misalkan hampir bayar 50% ekstra untuk semua itu, tiba-tiba nggak bisa dipakai mesinnya. Nah, sayang banget. Jadi pastikan dicek dulu di internet listriknya 220 atau enggak sebutannya dual volt. Bisa dipakai di dua negara tersebut. Jadi kalau misalkan kalian membuka sebuah website, ternyata nggak bisa dibeli, jangan paksa untuk just tip, jangan paksa untuk dibeli, karena mungkin alatnya memang tidak bisa dipakai di sini, gitu. Jadi kesimpulannya, mesin ini tuh butuh extra maintenance buat kalian yang pengen beli di rumah, dan juga wattnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, karena ini cuma boiler sama grinder sama tekanan doang sih. Jadi mereka tidak terlalu besar seperti microwave ataupun high speed blender. Itu dia tadi penjelasan mengenai espresso machine Breville yang ada di dapur saya. Semoga cukup menjelaskan dan kira-kira kalian mau buat dapur baru butuh espresso machine. Breville juga punya banyak sekali jenisnya. Saya nggak di-endorse sih sebenarnya, saya pengguna Breville aja. Dan kalau misalkan nggak nemu Breville di Indonesia, kalian juga boleh pakai merek yang mirip-mirip. Ataupun boleh pakai kopi kapsul yang tadi saya jelaskan. Itu dia tadi untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya karena saya mau ngomongin mungkin air fryer, ataupun microwave, kulkas, ataupun TV. Sampai ketemu di video selanjutnya.